Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kamu yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat. Oke, jika video sebelumnya kita membahas tentang kebijakan, tentang apa itu SNBT dan sebagainya, pada video kali ini kita akan membahas soal yang akan diteskan di SNBT pada tahun 2023 atau soal-soal yang sering keluar pada tes UTBK SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang menarik pada tahun ini, SNBT itu mengujikan 4 kategori uji. Yang pertama yaitu tes potensi kognitif, penalaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, ini berbeda pada tahun-tahun sebelumnya yang mengujikan banyak soal ataupun banyak kategori yang diujikan. Nah, yang menarik, tes potensi kognitif itu beberapa soalnya tidak diajarkan di sekolahan. Jadi teman-teman harus bisa mempelajarinya di luar jam pelajaran pada sekolahan. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 2 soal yang biasanya keluar di tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan pada tahun depan itu keluar, yaitu tentang deret. Nah, ini bisa masuk ke potensi kognitif ataupun penalaran matematika. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu di bagian tes skolastik. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan 1 buah soal tentang deret. Di sini ada 0,0121, 0,0484, 0,1936, 0,7744 dan berapa seterusnya. Nah, kalau kita lihat ABC-nya itu banyak komanya, soalnya banyak komanya, itu kayaknya sulit gitu dikerjakan karena udah 4 digit setelah koma itu kayaknya ribuan tapi koma gitu. Nah, yang menarik, soal-soal pada tes potensi kognitif itu biasanya ada cara cepat untuk menjawab soal-soalnya. Ataupun nggak harus coret-coret banyak satu kertas untuk satu soal, itu biasanya nggak. Nah, kalau kita lihat ini, hanya ada 1, 2, 3, 4 angka di sebuah deret di soal ini. Kalau kita urutkan 0,0121 ke 0,0484. Kalau kita lihat ini kayaknya terakhirnya 1, terakhirnya 4, terakhirnya 6, terakhirnya 4. Itu kayak sebuah pola, yaitu kelipatan. Teman-teman mungkin tahu kelipatan 2 kan nggak mungkin karena ini 1. Kayaknya kelipatan 4. Nah, kalau kita tuliskan angka-angkanya nih, 0,0121 ke yang kedua itu 0,0484. Bener gak sih itu perkalian atau polanya itu dikali 4? Bener gak? Coba ini dikali 4. Apakah ketemunya ini? Coba ya, 0,0121 dikali 4. 4 kali 1, teman-teman tahu lah ya, 4. 4 kali 2, 8, bener ya. 4 kali 1, 4 lagi. Kali 0, 0. Bener. Jadi ternyata dari yang pertama kedua itu polanya dikali 4. Coba kalau kita hapus lagi, 2 ke 3 kalau benar dikali 4 itu benar, artinya pola pada deret di soal itu dikali 4. 0,0484 dikali 4, benar nggak? 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat harus dibahas, itu pantun ya. 8 kali 4 itu adalah 32, tambah 1, 33. 4 kali 4, 16, tambah 9, itu 19. 4 kali 0, 0. Nah, 01936 bener ya. Jadi deret tersebut memiliki pola, setiap angkanya atau setiap urutannya itu dikali menjadi 4, dikali dengan angka 4. Jadi soalnya untuk seterusnya dari 0,7744 kalau dikali 4 adalah 4 kali 4, 16. 4 kali 4 lagi 16, jadinya 17, nyimpen 1. 4 kali 7 itu berapa? 28 ya. Tambah 1, 9. 4 kali 7, 28. Jadi 30. 3,0976. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini soal yang pertama akan kita bahas. Soal yang kedua ini juga tentang deret, yaitu ada soal 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26, titik-titik dan titik-titik. Nah, ini ditanya 2 angka setelah angka 26. Nah, kalau tadi cuma 1 angka ataupun
berapa angka setelahnya ini ada 2. Nah, kita harus tahu juga nih, seperti yang di soal sebelumnya, kita harus tahu polanya terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu 2 ke 2. Kalau tadi kan polanya dikali 4 setiap angkanya. Kalau ini 2 kali, jadi 2 itu dikali 1. 2 ke 4 itu dikali 2. Mungkin polanya 1 terus kali 2 kali 3 kali 4 kali 3 itu 12. Tapi ini 6, berarti bukan ya. Polanya bukan dikali 6. Coba kita lihat lagi. 2 terus jadi 4 terus jadi 6. Kalau kita lihat secara sekilas gitu, 4 ini bisa kita dapat dari 2 ditambah 2, yaitu menjadi 4. 6 ini dari 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. 6 tambah 10 sama dengan 16. 10 tambah 16 sama dengan 26. Jadi polanya itu 2 angka sebelumnya itu ditambahkan untuk mengetahui angka setelahnya. Itu biasa kita sebut, yaitu namanya deret Fibonacci. Nah, teman-teman bisa cari nih di Google apa itu deret Fibonacci. Nah, jadi angka setelahnya itu yaitu 2 angka sebelumnya kita jumlahkan, yaitu ada 16 ditambah 26. Ditambah 6 tambah 6 yaitu 12 men 1 ya. 2 tambah 2 sama dengan 42. Nah, kita lihat nih ABC-an yang ada 42 itu berarti ada C dan D. A itu salah, B salah, E juga salah. Selanjutnya kalau ini udah 42. Angka setelahnya itu berapa? Kita lihat 2 angka sebelumnya. Itu ada 42 ditambah 26. 2 tambah 6 8. 4 tambah 2 6. Jadi angka setelahnya itu 68. Tuh yang C. Nah, ini dia jawabannya. Mudah kan sebenarnya kalau kita tahu polanya, maka untuk menjawab soal tentang deret itu akan mudah. Itu hampir sama di setiap soal kognitif, itu biasanya ada polanya. Entah itu deret, entah itu soal cerita, kita harus tahu terlebih dahulu apa maksud dari soal tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan soal atau video tentang menjawab soal pada SNBT. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.